kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara, mari kita sembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Mari saudara, di mana engkau berada, mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung, STH MM. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan dimuliakan atas kasih-Nya, sehingga saat ini kita kembali mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Kini dan sini kita menikmati persekutuan ibadah hari Minggu dalam tuntunan tema Anugerah Pertobatan bagi semua. Benar bahwa hanya oleh anugerah pertobatan di dalam Kristus kita diselamatkan. Karena tanpa kasih-Nya, hidup yang sedang dihidupi ini tanpa arti. Mensyukuri kasih Tuhan, saya ajak jemaat kita berdiri dan memuliakan Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara.
Mari kita melihat ke dalam diri kita, siapakah kita di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang penuh keterbatasan, banyak kelemahan kita. Karena itu mari mengaku dosa kita. Allah telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, namun masih sering kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal-hal duniawi masih saja mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita, yang pada gilirannya kita melawan kehendak Tuhan. Karena itu mari kita mengakui segala kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa menurut rahmat-Mu yang besar. Bagi saudara-saudara yang telah mengakui kesalahannya, inilah berita anugerah bagi kamu. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dari mana engkau
Karena itu saudara-saudara, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pembacaan Mazmur pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ulat-ulat naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihaninya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa siapkan pembacaan kita seperti di slide. Jikalau firman Tuhan yang akan kita baca sudah kita siapkan dengan baik, mari juga kita siapkan hati kita dengan baik pula kita berdoa.
Terima kasih kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini ya Allah kehidupan kami. Oleh karena Engkau maha baik menuntun kehidupan kami dalam 1 minggu perjalanan tugas dan tanggung jawab yang telah kami lakukan. Dan pagi hari ini Engkau kembali mengasihi kami, sehingga kami ada di pelataran-Mu. Kami menyembah Engkau, dan dalam penyembahan ini kami mau membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, karuniakan hikmat kepada setiap kami untuk dapat membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Terlebih kiranya pimpinan-Mu dalam kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memberlakukan di setiap kenyataan hidup. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam Kristus penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi, untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon, untuk disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.'
Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Kedua, terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Amin, firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil untuk kita dengarkan hari ini dari Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling
mengasihi. Demikian berita Injil, kurre semangat puang tu kadami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8, dan Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35, dan juga Mazmur 148 tadi. Di hari ini kita merenungkan tema dalam gereja kita, Gereja Toraja, berbunyi anugerah pertobatan bagi semua. Pengkatobaran di Pak Kamasian lakominto utau. Nah, kadangkala dalam hidup ini saudara-saudara, banyak kali kita mengukur keberadaan hidup kita dengan orang lain dengan mengatakan dia layak dan itu juga tidak layak. Atau dalam bahasa Petrus tadi dalam Kisah Para Rasul soal haram dan halal. Tapi banyak kali dalam kehidupan kita berbicara soal haram dan halal. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 9 tadi, kata ini selalu kita pakai untuk soal makanan. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Mana yang haram dan mana yang halal. Namun saudara-saudara, melalui bacaan utama kita hari ini Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Apa yang dilihat oleh Petrus itu, yakni berbagai makanan, sesungguhnya adalah analogi atau perumpamaan tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Perbedaan kita dengan orang lain. Nah, berbagai jenis makanan yang turun dari langit di hadapan Petrus itu sebuah penglihatan, visi. Ini dipakai oleh Allah untuk menjelaskan kepada Petrus bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh dipersoalkan oleh manusia. Untuk menjadi sebuah yang diharamkan, kalau Allah sudah memperkenankan, manusia harus belajar untuk menerima. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia dapat berkarya melampaui batas-batas yang kita inginkan dalam hidup ini. Karena itu saya selalu mengatakan, ya tu apa dolo sitonganna parallu dibakrui dari hari ke hari. Karena memang gereja kita itu, Gereja Toraja itu masuk dalam gereja yang punya motto Ecclesia Semper Reformanda. Gereja yang selalu membaharui diri. Lalu apa ukuran kita untuk selalu membaharui diri? Ya, ini firman Tuhan. Jadi bukan karena pengetahuan manusia kita, bukan karena aturan kita,
dan lain sebagainya yang sudah turun-temurun kita pelihara? Bukan. Tetapi gereja kita harus diperbaharui menjadi yang baru oleh karena firman Tuhan. Jadi sangat terhubung dengan pemberitaan Wahyu tadi, penglihatan visi Yohanes juga di Pulau Patmos. Siapa yang takut untuk berubah, dia nanti tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, mengapa saudara-saudara dalam bacaan kita kisah para rasul ini Petrus menerima tekanan yang berat dari orang-orang yang bersunat? Bisa orang-orang Yahudi karena menganggap diri orang yang bersunat, orang yang layak di hadapan Allah. Karena Petrus saat itu pergi tinggal di tengah-tengah kehidupan orang tak bersunat atau orang tidak layak di hadapan Allah. Petrus pergi memberitakan Injil, dia makan bersama, dia tinggal bersama. Dan itu mendapatkan tantangan yang berat dari orang-orang bersunat bahwa Petrus telah mengingkari apa yang menjadi kesepakatan selama ini, bahwa tidak boleh orang bersunat pergi dan tinggal bersama dengan orang yang tak bersunat. Dan ini yang ditantang oleh Tuhan dalam bacaan kita, yang mengungkapkan tentang arti baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Nah, orang Yahudi saudara-saudara kita tahu mencap diri sebagai orang yang layak. Ya mungkin dari segi pengetahuan mereka lebih banyak tahu tentang Taurat, karena siang malam memang mereka merenungkan Taurat Allah. Dan itu perintah lama kalau hidup di dalam Taurat. Hidup dalam kungkungan Taurat itulah hidup yang senantiasa mengikuti perintah lama. Kalau kita bagaimana berupaya mengikuti Taurat sepenuhnya. Dan kita tahu Yesus tadi mengatakan, sesungguhnya kamu tidak layak untuk itu. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk mengikuti Taurat sepenuhnya dalam hidup ini. Hanya Kristus yang mampu. Ya, dalam bacaan kita Injil Yohanes tadi, Yesus mengatakan, ke tempat kemana aku pergi, kamu sesungguhnya tidak bisa ke sana. Ini mengungkapkan kepada kita apa yang dilalui oleh Kristus, yaitu jalan salib. Tak mungkin kita lalui hanya untuk membersihkan dosa kita, tetapi hanya Kristus melalui pengorbanannya kita mendapatkan jalan kepada Bapa. Itu yang melayakkan kita untuk dapat menerima keselamatan atau pengudusan diri di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, memandang orang lain sebagai tak bersunat, yang berarti tidak layak di hadapan Tuhan, adalah sebuah kekeliruan yang harus segera kita perbaiki dalam hidup ini. Ya kedikutan naik mindar atau layak di hadapan Tuhan. Banyak kali kita mengatakan yang layak di hadapan Tuhan itu yang tahu persis aturan-aturan kita, lalu dengan detail memberlakukan dalam kehidupan bersama. Kadang kita mencap kita layak dan orang lain tidak layak. Nah, saudara-saudara, Petrus dalam bacaan ini betul-betul mendapat tekanan, karena itu dia mempertanggungjawabkan tentang baptisan yang diterima oleh orang-orang yang tak bersunat. Kalau Tuhan memperkenankan mereka untuk menerima dan hidup di dalam pertobatan yang Tuhan berikan, apa yang harus menghalangi mereka? Petrus mengakui, saya tidak dapat mencegah itu, karena Allah sendiri yang berotoritas. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah untuk beranugerah kepada semua orang. Atau dapat saya katakan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Karena itu panggilan pertama untuk kita adalah bagaimana hidup bersama.
Bagaimana memandang orang lain sama pentingnya dengan kehadiran kita. Di mana dan kapan saja, terlebih di hadapan Allah. Kita sama-sama punya peran. Karena itu tidak ada yang perlu kita kerdilkan. Banyak kali dalam hidup ini, tanpa sadar, kita mematikan karakter orang dengan ungkapan-ungkapan kita yang menurut kita mungkin itu bijaksana, tetapi sesungguhnya tidak disukai oleh Allah. Karena mematikan karakter orang untuk berbuat, mematikan karakter orang untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan. Itu yang dialami oleh Petrus dalam konteks Kisah Para Rasul 11 ini. Petrus itu mendapat tekanan dari kelompok-kelompok yang merasa diri layak di hadapan Tuhan karena mengikuti Taurat sedetail mungkin. Mereka sudah bersunat, lalu memandang orang yang tak bersunat tidak layak di hadapan Tuhan, termasuk mempersalahkan Petrus. Kenapa kau tinggal pergi bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka yang tak bersunat? Kau menyalahi hukum kita. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Dalam Injil Yohanes menekankan, Allah mengasihi kita manusia tanpa kriteria. Karena itu kasih Allah itu memang harus direspon dengan pertobatan. Bertobat itu bukan karena kita bisa atau mau. Ya, ingat, Anda bertobat bukan karena kita bisa, kita mau. Tetapi kita bertobat adalah anugerah Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Anda mau bertobat dan mengikut Yesus. Saat Anda bertobat, mau mengikut Yesus, saat itulah kita dibaptis oleh Roh Kudus. Saat itu Roh Kudus melayakkan kita untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Pak Petrus tadi mengatakan, kalau orang-orang lain ini dimungkinkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah tersebut, tidak ada yang bisa saya pakai untuk menghalangi mereka. Karena Allah bekerja, kuasa Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Tetapi Allah berotoritas dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan anugerah Allah secara umum dan menyeluruh kepada manusia untuk menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, pertanyaan penting bagi kita, apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, betulkah itu menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah? Tentu mesti kita berpikir banyak. Nah, saudara-saudara, anugerah atau karunia pemberian Roh Kudus itu bertujuan agar orang-orang percaya, saya dan saudara-saudara, terlibat dalam misi Allah, melibatkan diri secara langsung, bukan hanya pandai berkata-kata. Saya selalu mengatakan, lebih baik sedikit berbicara tetapi banyak action dalam pelayanan. Lalu berbesar hatilah saudara-saudara kekasih ketika kita banyak berperan dalam pelayanan, lalu juga banyak mendapatkan kata-kata pedas. Karena dari situlah juga kita senantiasa diperlengkapi oleh Allah. Nah, karena itu bukan tugas kita ini layak, ini tidak layak, ini haram, ini halal. Bukan tugas kita. Tugas kita adalah bagaimana berperan aktif dalam pemberitaan Injil. Itu tugas kita. Pergi beritakan Injil dalam hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Jangan kita membatasi dengan pikiran kita, dengan sejumlah aturan-aturan kita untuk orang lain tidak bersama-sama dengan kita. Saatnya sekarang kita mau merangkul orang lain. Kita hadir untuk merangkul orang lain supaya orang lain juga merasakan anugerah yang sudah kita terima. Nah, pertanyaan penting saudara, apa yang menjadi benteng?
yang menghalangi kita untuk merangkul orang lain. Mungkin ada aturan-aturan kita yang perlu kita perhatikan. Atau mungkin selalu kita dikungkung oleh persoalan bahwa nang susi mo ya totem pon diomai, dadi nang masula imo ya lah dirubah. Gereja kita, saudara-saudara, gereja yang terus membaharui diri. Ecclesia reformata semper reformanda. Ini bahasa Latin yang berarti gereja harus selalu terreformasi, selalu dibaharui oleh firman Tuhan. Mungkin ini banyak kali kita lupa dalam pelayanan kita, terlebih kepada Bapak Ibu Penatua Diaken, Majelis Gereja, pengurus OIG. Mungkin masih banyak orang yang tidak menikmati persekutuan ini karena dengan berbagai aturan-aturan yang tidak sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan manusia. Itu perlu kita rubah, mau atau tidak, untuk merubah gereja kita seturut dengan kehendak Tuhan dan mau dipakai oleh Allah untuk menjadi gereja yang merangkul orang lain. Maka banyak hal perlu kembali kita review untuk kebaikan bersama. Mengapa saudara? Wahyu 21 memberitakan langit dan bumi baru. Ini suatu kepastian bagi orang-orang yang merelevankan dirinya dan pelayanannya untuk kebaikan buat semua dan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagi orang-orang di ayat 8 saya baca kembali. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jangan sampai kita takut mereformasi gereja kita karena banyaknya aturan-aturan yang harus gagal. Wahyu 21 ayat 8 adalah bagian kita. Karena itu tumbuhkan keberanian untuk terus merubah, baik itu pola hidup kita, pelayanan kita, maupun kehidupan bersama. Supaya apa? Kehidupan, pola hidup kita secara pribadi, persekutuan kita, gereja kita, persekutuan ini menjadi berita Injil bagi orang lain, supaya orang lain merasa dirangkul oleh kehadiran kita. Jangan takut melakukan perubahan. Memang perubahan saudara-saudara harus memakan biaya yang banyak. Tidak ada hasil yang baik yang maksimal tanpa pengorbanan. Kalau kita mau menikmati hasil yang lebih baik, mesti berani berkorban. Mungkin korban hati, perasaan, korban dana. Tapi itulah panggilan yang harus kita lalui. Nah, orang-orang yang mau memberitakan Injil dan direspon dengan baik oleh orang lain, dalam Injil Yohanes 13, itulah wujud perintah baru. Kehidupan kita menjadi berita sukacita, menggembirakan orang lain, menyenangkan orang lain, menyenangkan Tuhan, dan membawa orang lain untuk menikmati anugerah keselamatan. Karena anugerah itu bukan usaha kita, tetapi karena perkenaan Tuhan. Itulah baptisan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja untuk menarik orang-orang yang selama ini kita katakan tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Allah, apa yang harus menjadi penghalang bagi mereka? Petrus mengatakan kepada saudara-saudaranya, saya tidak mampu
untuk menghalangi mereka, karena sesungguhnya mereka mendapatkan berita Injil, mereka menikmati anugerah baptisan Roh Kudus. Karena apa? Bukan karena saya, tetapi karena Allah. Jadi karena itu, sekali lagi, kita ini ada untuk misi Allah, untuk pekerjaan Allah. Karena itu hati-hati dengan kehidupan kita yang kadang kita sudah merasakan sebuah kenyamanan. Kalau kita mau nyaman-nyaman saja, sesungguhnya dalam keadaan itu banyak hal yang seperti api di bawah sekam. Banyak yang tidak baik yang harus dibongkar. Karena itu, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah hidupku sudah melakukan perintah baru? Yesus 2 kali menekankan, perintah baru itu adalah mengasihi. Kasih harus terwujud dalam kata-kata kita, dalam pola hidup kita, dalam segala keberadaan kita. Kalau kita sudah melakukan kasih, berarti kita tidak hidup lagi dalam kungkungan Taurat, yaitu perintah lama. Karena orang-orang dalam melakukan Taurat itu pandai berkata-kata, tetapi tidak ada action dalam kehidupannya, action kasih. Nah, sekarang kita diingatkan anugerah keselamatan itu, anugerah pertobatan itu bagi semua. Nah, mari dalam kehidupan ini kita kembali, tidak lagi mengukur orang lain atau sesuatu sebagai haram atau halal, tetapi hendaknya kita merangkul apapun kenyataan orang lain dengan kasih dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam saat teduh. Kiranya anugerah-Mu untuk kami senantiasa membuat kami menyadari bahwa segala yang masih menghalangi kami untuk mengasihi dan merangkul orang lain, dengan firman-Mu hari ini kami boleh dimotivasi untuk membaharuinya. Karena itu mampukanlah kami untuk terlibat dalam memberi berita sukacita kepada semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri bersama-sama untuk bersama dengan semua umat percaya di muka bumi ini mengikrarkan akan pengakuan iman kita seturut dengan ke-12 pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nats persembahan kita saat ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Sambil persembahan dijalankan, kita sambut dengan nyanyian NKB 199 ayat 1 sampai 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di kamu.
Kita akan masuk dalam doa syafaat, namun sebelumnya itu saya akan membaca nama-nama dari orang tua, saudara, dan anak-anak kita yang berulang tahun. Mulai dari tanggal 15 hari ini sampai tanggal 21 Mei, yaitu Mince Paimbonan, Mardiana Batan Pangraran, Siti Sumarti, Randika Kappa, Ayu Prumengan, Yuslita Yusuf, Berta Mananga, Wana Naura Kasih, Esther Saranga, Maria Salea, Moses Thomas Makna, Jori Berkat Wana Putra Dawenan, Kristina Lomo, Mikaela Miracle Melangi, Ademilian Putra Patria, Ratna Pongmagatta, Maria Lambu, Isna Patiung, Santi Bannelobo, Andarias Dallung, Mary, Pabio Maitri Samuel, Benaldi Eden Tandisau, Catherine Megasari. Itu yang berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada mereka. Dan yang kita akan dukung dalam doa yang dalam kelemahan tubuh, yaitu Nyonya Dainanse Patampang, pemulihan pasca melahirkan, Bapak Simon Pembonan, dan anak kekasih Jelita, keponakan dari Bapak Simon Bongi yang dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Yang berduka cita yaitu berduka bersama Bapak Yakob Daud atas meninggalnya Besen di Poso, berduka bersama dengan Nyonya Damaris Tandiombo atas meninggalnya ayahanda tercinta di Toraja. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami datang menyapa Engkau dalam tahta kekudusan-Mu, ya Allah pengasih, seraya mengucap syukur atas waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, bahkan firman-Mu telah kami dengarkan. Ya Roh Kudus, Engkau berkuasa menguraikan terus-menerus firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah semakin memperlengkapi kami untuk memberlakukan perintah yang baru, yaitu mengasihi sesama kami tanpa melihat latar belakang atau keadaan mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami semakin membaharui kehidupan kami untuk dapat menyatakan kasih yang benar, yang tulus di dalam segala keberadaan hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami membawa kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau memimpin, menolong dan memberkati kami dalam menjalani hidup anugerah Tuhan sepekan ke depan. Kami akan kembali mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, yang hari ini betul-betul kami berhenti dari segenap pekerjaan dan usaha hidup, karena kami mengambil waktu untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Baik kami yang sudah datang di gereja untuk bersekutu bersama-sama, maupun kami berdoa buat orang tua, saudara-saudara terkasih kami, karena keberadaan mereka masih beribadah dari rumah. Tuhan, tuntun kami sekalian, biarlah kiranya pengasihan-Mu tetap menaungi kehidupan kami, sehingga apapun kenyataan hidup yang kami alami, kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga,
segala harapan dan cita-cita baik kami selaku orang tua maupun anak-anak karunia-Mu, kiranya dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan juga, sehingga semua harapan hidup kami bersama dengan anak-anak karunia-Mu, cucu-cucu kekasih, semua dapat kami raih tepat pada waktunya, menjadi sukacita dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami doakan yang boleh berulang tahun mulai hari ini tanggal 15 Mei, dalam hari-hari yang dijalani, kiranya sukacita pertambahan umur senantiasa mengingatkan mereka bahwa itu mungkin dapat dinikmati karena Tuhan, karena hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kiranya boleh diisi dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya saudara-saudara terkasih kami yang juga masih menanti hari ulang tahun mulai esok hari tanggal 16 sampai 21 Mei. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi, menambahkan setahun lagi umur mereka, sehingga dalam perjalanan kehidupan anugerah-Mu mereka juga senantiasa bersyukur dan boleh mengisi kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan di minggu ini, juga Engkau menyempurnakan sukacita mereka, bahkan membuat rumah tangga mereka senantiasa dalam kebahagiaan. Karena itu hadirlah dan tuntunlah setiap orang tua saudara-saudara terkasih kami yang boleh menikmati hari ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah kiranya mereka terus membangun rumah tangga anugerah Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ibadah ini pun yang ada di rumah, yang boleh mendapatkan berbagai keberhasilan hidup, boleh naik pangkat, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapatkan pekerjaan, sembuh dari penyakit, bahkan berbagai keberhasilan lain di tempat kerja dan usaha. Tuhan kiranya senantiasa memenuhi kebahagiaan mereka dalam menikmati keberhasilan-keberhasilan tersebut. Ya Bapa di sorga, bersama-sama dengan saudara kekasih kami, Ibu Elisabeth Rantetasak, yang boleh Tuhan menuntun dengan baik sehingga anggota keluarga dari orang tua terkasih kami ini bertambah lagi seorang cucu laki-laki. Berkati ibu dari anak, dari cucu terkasih, pulihkan kekuatan dan kesehatannya kembali ya Bapa, dan berkati anak atau cucu terkasih yang Tuhan anugerahkan bagi Ibu Elisabeth Rantetasak. Juga kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Dainanse Patampang atas kelahiran seorang anak dalam rumah tangga. Berkati istri, berkati anak yang Tuhan anugerahkan sehingga boleh bertumbuh dengan baik, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah sukacita yang dinikmati ini senantiasa membuat mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga membawa anggota jemaat Tuhan yang dalam duka cita, kiranya penghiburan dan kekuatan dalam menjalani duka cita yang terjadi senantiasa Tuhan karuniakan, sehingga boleh kuat di dalam iman untuk menjalani masa perkabungan. Janganlah mereka kehilangan harapan,
Tetapi senantiasa Tuhan mampukan untuk melihat bahwa di balik setiap kematian orang yang kami cintai, kasihi, karena beriman kepadamu, mereka sedang menuju kepada kehidupan kekal di dalam sorga baka. Kami berdoa menyerahkan seantero kehidupan kami, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang masih beribadah dari rumah, dalam segala tugas dan pekerjaan yang akan kembali kami angkat minggu ini. Biarlah kiranya dalam tuntunan dan kasih-Mu, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat-berkat baru. Demikian juga pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat anugerah-Mu ini. Tuhan pimpin berkati, terlebih hari esok tanggal 16 Mei, kami akan merayakan sukacita bersama di tengah-tengah jemaat Beringkanaya, merayakan hari ulang tahun jemaat ini 32 tahun, dan juga mensyukuri kebaikan-Mu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, merayakan Paskah sebagai kebangkitan bagi hidup kami untuk terus terbuka dibaharui oleh pimpinan dan anugerah Tuhan. Biarlah kiranya seluruh anggota jemaat-Mu boleh terpanggil untuk datang bersama-sama bersyukur besok jam 10. Kiranya semua itu boleh berlangsung dengan baik. Berkati panitia yang ada, biarlah semua peran serta boleh dilaksanakan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk perayaan kehidupan dan pelayanan hamba-hamba-Mu dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja melalui konvensi 3 pendeta Gereja Toraja yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 21 Mei di Makassar ini, di asrama haji. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta dalam Gereja Toraja yang mungkin hari ini, besok mereka datang di Makassar ini, jauh dekat perjalanan yang mereka tempuh, kiranya dalam tuntunan-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu boleh berkumpul dalam rangka melihat pelayanan Gereja Toraja untuk senantiasa diperbaharui seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, segala rencana hidup kami, baik kami yang boleh hadir saat ini di gedung gereja, maupun orang tua saudara dan anak-anak kami yang masih dibatasi oleh keadaan mereka sakit atau kelelahan fisik, belum bisa datang bergereja di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan teguhkan kami bersama-sama untuk berjuang, dan suatu waktu kami boleh datang bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di gedung gereja ini. Ya Bapa di sorga, semua petugas ibadah pada saat ini yang sudah berperan dan masih berperan, Tuhan berkati, pulihkan kekuatan kami bersama-sama, mampukan untuk terus memberi diri, waktu kami untuk dipakai oleh Allah menjadi alat berita sukacita dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Jika sebentar Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, jauhkan kami dari mara bahaya. Tibahkan dengan penuh selamat ke rumah anugerah-Mu. Dan di sana pun sepekan, Tuhan pegang kuat tangan kami untuk menjalani, melaksanakan tugas hidup kami. Biarlah kiranya semua itu boleh mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera Tuhan dalam hidup pribadi kami, dalam rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau berkuasa menuntun bangsa ini dengan baik. Beri hikmat-Mu kepada pemerintah kami,
Biarlah memerintah bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami bersama-sama. Ya Bapa di sorga, sekiranya ada di antara kami yang sedang bergumul karena berbagai masalah hidup, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada senantiasa menawarkan jalan keluar. Karena itu ketika kami dalam masalah kehidupan, dampingi kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh dalam pertolongan Tuhan, boleh lepas dari setiap masalah, dan di dalamnya boleh kami belajar bahwa ternyata di balik setiap keadaan hidup, Tuhan ada memberi jalan keluar yang baik. Jika di antara kami ini ada yang dalam sukacita karena berbagai kebaikan hidup, keberuntungan hidup, mari Tuhan sempurnakan sukacita kami, dan buatlah kami belajar untuk senantiasa menjawab kebaikan-Mu dalam apapun hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pimpin kehidupan kami hari ini. Ampunkan segala dosa kami. Terima kami yang berdoa berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Penekanan warta disampaikan kepada jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Paskah dan HUT Jemaat Biringkanaya dalam bentuk KPI yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggui yang dilaksanakan besok hari Senin tanggal 16 Mei 2022 jam 10 pagi. Yang kedua adalah ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 jam 4 sore bertempat di Gedung Gereja Jemaat Biringkanaya. Terpujilah Tuhan kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa pertobatan dianugerahkan bagi semua orang. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kita sudah ditebus olehnya, kini
Saudara-saudara, pergilah, wujudkan tanda pertobatan dalam hidupmu dengan cara mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Mari kita katakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku.